boleh diramain di kolom chat. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Atau ada yang mungkin ada yang terkena flu karena sekarang lagi cuaca hujan, ternyata ya. Cuaca Bandung tiris. Coba tahu daerahnya bukan di Bandung sih ya. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ada yang nanya balik. Alhamdulillah, Teteh. Alhamdulillah sehat. Insya Allah. Bekasi, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ranilan Yasma ini. Insya Allah Yasma akan memandu keberjalanan acara pada hari ini. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah nih kita dipertemukan lagi di Hanaftalk yang ke-6. Masya Allah, udah ke-6 lagi nih dengan judul Mental Health Matters, pentingnya kesehatan mental. Wah, ini kayak nggak ada habisnya sih ini dibahas itu. Perlu banget kita tahu tentang ini. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi biar makin berkah nih teman-teman, kita buka acara ini tentunya sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ditambah lagi kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, semoga mendapat keberkahan yang berlebih ya. Insya Allah pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Teh Fatimah. Mangga kepada Teh Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Fatimah telah dibacakannya ayat suci Al-Quran yang semoga pastinya kepada teman-teman yang mendengarkan, terkhusus Teh Fatimah yang sudah membacakan mendapat kebaikannya dan menambah keberkahan di Hanaftalk yang ke-6. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi sudah dibacakannya ayat suci Al-Quran. Selanjutnya nih, sebelum ke acara utama, nah teman-teman ada rules pematerian dulu. Ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan. Pertama nih,
Pertama ada luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Pasti ya. Coba diingat-ingat lagi niatnya ikut Hanas Talk ini untuk apa dan kemana tujuannya gitu ya. Nah, yang kedua on cam if you can. Nah, semoga teman-teman Sobihana semua nggak terkendala ya dan bisa on cam meramaikan Hanas Talk ini. Yang bisa on cam boleh on cam ya. Yang ketiga, peserta dimohon untuk menggunakan background. Nah, dari teman panitia sudah disediakan ya background. Mangga kepada Sobihana boleh dipakai backgroundnya, kayak saya sekarang dipakai backgroundnya. Hal yang keempat ini, matikan mic saat materian berlangsung agar materian tetap kondusif dan tentram, aman tanpa kebocoran suara gitu ya. Nah, yang selanjutnya saat sesi tanya jawab bisa mengajukan pertanyaan dengan tekan tombol raise hand. Nah, ada di ujung sana ya, raise hand. Nanti sama moderator sama saya dipersilakan untuk open mic menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya, di sini ada jika saat dipersilakan untuk bertanya, sebutkan nama, asal, dan intensinya ya. Nah, kan kalau mau bertanya kita harus tahu dulu nih siapa yang memberikan pertanyaan, asalnya dari mana, terus barangkali ada yang dari luar UPI gitu ya, insya Allah. Nah, selanjutnya sampaikan pertanyaan satu orang satu pertanyaan ya. Selanjutnya jika waktu masih lebih akan dibuka sesi pertanyaan berikutnya. Nah, itu tadi Sobihana semua, terus pematerian pada Hanas Talk hari ini. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke pematerian. Nah, tapi sebelumnya hari ini itu kita akan membahas pentingnya kesehatan mental atau mental health matters. Nah, apa sih mental health matters ini? Gitu ya. Apa sih urgensinya kita mengetahui tentang kesehatan mental gitu ya. Nah, pasti nggak asing lagi teman-teman sama tentang ini mental disorder. Nah, Yaspa sering banget nih lihat juga ciri-ciri, entah itu gejala, orang bilang kayaknya gejala. Jadi orang itu bisa mendefinisikan kalau dia tuh, oh aku ini kayaknya mental disorder gitu. Nah, kita kulik lagi lebih dalam lagi biar lebih tahu lagi dan lebih paham lagi di sini sekarang sama pemateri kita yang keren banget pastinya. Nah, selanjutnya biar kita sebelum pematerian kita kenalan dulu nih sama pemateri kita. Udah baca kan? Siapa pemateri kita? Nah, ini teman-teman panitia udah menampilkan. Jadi pemateri kita Teh Afifah Nurul Karimah. Insya Allah pada Hanas Talk yang keenam ini kita akan bahas tentang mental health matters dengan Teh Afifah. Teh Afifah ini seorang sarjana psikologi lulusan Universitas Pelajaran dan kurikulum manager di homeschooling sekolahku, Masya Allah. Nah, di sampingnya juga ada kontaknya nih. Bisa di-follow dan mungkin barangkali kalau kepo bisa di DM ya. Di @afifahkarim. Dan nomor teleponnya di 085 794 390 647. Dan ada emailnya juga ya. Di krma@viva@gmail.com. Nah, teman-teman Sobihana semua bisa di screenshot dulu, siapa tahu nanti kelewat gitu ya. Di screenshot nanti bisa menghubungi Teteh materi lain kali. Next, selanjutnya boleh di next. Nah, di sini ada riwayat magang keahlian khusus dari Teh Afifah dan pengalaman organisasi. Dan beliau juga pernah mendapatkan penghargaan-penghargaan ya. Di sini ada penulis novel fiksi anak dan keluarga, Filosofi Langit. Bitrate Indonesia, Masya Allah. Jadi juara 2 Isai Ilmiah Psikologi Islam Nasional. Lalu oral presenter at BICCHR International Conference. Lalu juga menjadi narasumber di radio mahasiswa Unpad, MKFM Bandung, LDF, EMF. Wah, Masya Allah penghargaannya ya. Dan di sini ada sertifikasi pelatihan asesmen dan intervensi anak dan dengan kesulitan. Lalu ada pelatihan yang pernah diikuti oleh Teh Afifah. Next, Teh, masih ada, Masya Allah ya, itu CV dari materi kita pada hari ini.
Udah tahu ya, kita akan bergabung sebentar lagi bersama Teh Afifah. Sebelumnya saya cek dulu deh. Assalamualaikum Teh Afifah. Apa sudah ada di ruang Zoom? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama Halo Teh. sama teman-teman UPI ya. Aku baru ingat muka-mukanya Ya. kemarin. Alhamdulillah dipertemukan kembali nih Teh. Hari ini kita bahas tentang mental health matters. Insya Allah sama Teh Afifah. Langsung aja Teh, nggak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung masuk ke sesi pematerian. Kepada Teh Afifah, mau dipersilahkan. Terima kasih Yashfa sudah mempersilahkan. Oke, bentar ya. Ini berarti dari UPI, dari yang lain-lain juga ya. Kita bahas kesehatan mental lagi. Waktu itu sama ya temanya ya? Atau beda, aku juga lupa. Mirip-mirip ya? Hampir mirip-mirip. Nah, kemarin aku juga sempat alhamdulillah diundang di Hanas Talk juga. Aku lupa yang keberapa. Alhamdulillah ketemu lagi ya sama teman-teman di sini. Kita bahas lagi tentang kesehatan mental. Mungkin kita belajar bareng aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung gitu ya, apa yang mungkin diresahkan atau dirasakan sehari-hari, atau mungkin melihat temannya berkaitan sama masalah kesehatan mental, tuh bisa langsung aja tanya gitu ya di chat, atau mungkin mau ngobrol langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita niatkan kembali ya, tadi udah di sounding juga sama MC kalau diniatkan belajar kita kali ini karena Allah gitu ya. Dan aku pun yang menyampaikan hari ini juga semoga benar-benar diniatkan karena Allah gitu. Nah, mungkin nanti karena jadi PPT aku ini hampir semuanya pakai bahasa Inggris, tapi aku sebagai patokan aja sih menjelaskan, nanti ini aja, ngikutin aja ya, gitu. Nah, sebenarnya aku pengen tahu dulu sih sebelum kita bahas lebih dalam ya, kalau menurut teman-teman tuh yang ada di kepala teman-teman kalau dengar kesehatan mental tuh apa sih? Entah itu satu kata atau yang tergambar gitu, boleh di chat, nanti aku coba sesuaikan lagi sama apa definisinya gitu. Boleh. Kesehatan mental tuh apa sih yang terbayang di kepala? Oh, tadi benar. Kesehatan mental, kesehatan pikiran, kalau Stres katanya Teh. oke. Tenang. Bahagia. Wah, positif sekali ini, bahagia. Oke, tenang, kalem, tidak stres saat pikiran. Oke, ya. Itu berarti yang dibayangkan teman-teman kalau orang sehat mental tuh kurang lebih seperti itu ya, tidak stres, terus juga bahagia, tenang, kalem, sehat pikirannya. Oke. Nah, aku sekarang kasih tahu dulu. Jadi sebenarnya sehat mental itu, atau mungkin kesehatan mental secara umum, jadi kalau teman-teman suka dengar kayak apa tadi yang disebutin sama MC ya, ada mental disorder, terus mungkin ada yang sehat mentalnya lagi kurang baik, itu bukan berarti mereka tuh ini ya, maksudnya kayak apa sih, kayak sakit dalam artian sakit jiwa atau apa ya. Jadi intinya orang-orang yang dalam kondisi sehat mental itu mereka bisa berkontribusi sama kehidupannya sehari-hari. Kayak misalnya teman-teman nih sekarang ada yang jadi panitia Hanastalk, ada yang jadi peserta, dan aku yang jadi pematerinya. Nah, itu kan bagian dari bentuk kontribusi
terhadap komunitas gitu ya atau lingkungan sekitar. Nah, itu insya Allah kondisi kesehatan mental teman-teman dalam keadaan yang cukup stabil gitu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman suka nemuin teman-teman entah di organisasi atau di apapun ya gitu ya, relasi antar manusia, misalnya dia hilangan gitu, kayak nggak ada kabar tuh bisa dicek, recheck nih, mungkin bisa jadi kesehatan mentalnya lagi kurang stabil gitu, karena patokannya orang yang sehat mental itu pertama dia kalau di sini dalam bahasa Inggris able to cope with the normal stress. Jadi tantangan kehidupan sehari-hari gitu ya, kan setiap hari itu pasti ada tantangan ya yang tidak terduga gitu, atau mungkin tugas-tugas peran-peran entah peran di rumah, di kampus, di sekolah, atau dimanapun yang kita hadapi sehari-hari. Ketika kita bisa menghadapi itu bisa dikatakan kita lagi dalam kondisi normal state kesehatan mentalnya gitu. Terus kita kalau misalnya kita ditanya, kemampuan kamu apa aja, atau kamu tuh bisa ngelakuin apa aja, terus kita bisa jawab, itu bisa dikatakan kita dalam keadaan yang mental yang sehat. Kalau misalnya nggak bisa jawab atau kayak bingung, kayak mungkin nggak punya arah tujuan, nggak punya planning, itu bisa dikatakan juga kondisi kesehatan mentalnya lagi bukan dalam kondisi yang baik gitu. Terus bisa produktif bekerja kayak gitu ya, bisa melakukan aktivitas harian, itu juga bisa dikatakan kita lagi dalam kondisi mental yang sehat gitu. Nah, kalau ternyata tidak memenuhi indikator-indikator yang tadi aku sampaikan, itu patut dicurigai atau patut untuk dicek gitu. Mungkin bisa jadi kesehatan mentalnya lagi dalam kondisi yang kurang baik gitu, atau lagi kurang stabil, tapi bukan berarti dia sedang mengalami mental illness atau mental disorder kayak gitu. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Nah, sebenarnya mental health ini itu banyak banget dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kalau aku belajar di psikologi ya ada biopsikososial, jadi biologi, psikologi, dan sosial. Faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Nah, kayak misalnya kalau teman-teman pernah dengar ada namanya sakit GERD ya, yang mahnya udah tingkat tinggi, itu bisa jadi misalnya dia kelihatannya lagi stressful nih dengan banyak tugas atau banyak kerjaan, banyak deadline, terus akhirnya jadinya sakit, GERD-nya kambuh gitu. Nah, itu selalu ada korelasi antara kondisi fisik atau kondisi biologis sama kondisi kesehatan mental. Atau sebaliknya, misalnya keadaan biologisnya gitu ya. Kalau di sini contohnya kalau aku dulu belajar tuh ada hormon yang bisa berkaitan sama kondisi psikis, itu juga sangat berkaitan. Kalau kayak teman-teman misalnya lagi hate gitu ya, ada komponen hormon yang naik gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi kondisi emosi teman-teman perempuan kayak gitu. Jadi emang sangat berkaitan kondisi biologis sama kondisi kesehatan mental kayak gitu. Terus juga berkaitan sama biologis juga kayak ritme kita tidur. Kalau teman-teman misalnya hampir begadang 2 hari, wah itu udah bisa dipastikan mungkin dalam 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan itu bakal moodnya berantakan, atau nggak bisa tuh diganggu orang lain gitu, atau kalau ada orang ngomong apa jadinya kesel gitu, atau jangan ganggu aku lah kayak gitulah intinya. Nah, itu memang sangat berkaitan kondisi biologis, kondisi fisik kita terhadap kesehatan mental gitu. Kalau ada juga yang menarik gitu ya, di beberapa penelitian genetik kita yang mana itu tuh adalah turunan dari orang tua kita atau buyut kita, itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Mungkin entah misalnya ada di sini ibunya yang kalau
coping stress itu berteriak gitu atau mungkin ngomel-ngomel. Nah, itu bisa jadi kita nurun juga ke kita. Jadi kalau kita lagi stres pengennya ngomel-ngomel. Nah, itu kan salah satu tolak ukur juga kondisi kesehatan mentalnya mungkin kurang stabil kayak gitu. Jadi itu bisa dipengaruhi juga sama genetik yang diturunkan dari orang tua kayak gitu. Terus kalau kondisi psikologis ya yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kayak kemampuan kita dalam pengelolaan emosi gitu. Misalnya kita dari kecil ternyata udah diajarin cara mengekspresikan emosi yang baik itu seperti apa. Kalau nangis silahkan nangis tapi nanti bisa diregulasi dengan baik. Kan ada juga yang mungkin pas masa kecilnya tantrum tapi tantrumnya sampai lama. Nah, itu bisa long lasting juga sampai besar dewasa gitu. Dia nggak bisa mengatur emosinya dengan baik. Nah, makanya kesehatan mentalnya juga terpengaruhi kayak gitu. Terus juga ada faktor komponen psikologis lainnya kayak faktor kognitif. Jadi cara kita mempersepsikan suatu masalah, cara kita memandang suatu kejadian tuh seperti apa gitu. Ada kan orang yang kayak negatif mulu kalau mandang suatu masalah gitu atau suatu kejadian yang mungkin nggak enak. Ada juga yang positif banget. Ini insya Allah ujian dari Allah kayak gitu atau bersyukur aja dengan apapun yang terjadi kayak gitu. Kan ada beda-beda ya setiap orang. Nah, itu sangat mempengaruhi juga kesehatan mental orang tersebut kayak gitu. Sama halnya juga kayak sense of purpose tuh kayak tujuan hidup kita tuh apa. Ada orang yang tujuan hidupnya mungkin orang-orang yang non-Islam gitu ya atau orang Islam tapi cuma Islam KTP doang gitu. Ada yang memang Islam secara kafah gitu ya seluruhnya itu pasti beda cara menyikapi segala permasalahan kehidupan yang mana mempengaruhi kesehatan mental dia kayak gitu. Nah, itu banyak banget pengaruh-pengaruhnya. Terus pengaruh sosial bisa kayak misalnya ya teman-teman yang ada di teman-teman yang kuliah di kampus UPI sama UI misalnya. Nah, itu pasti beda tuh, ada pengaruh lingkungan tuh juga beda. Nah, misalnya contohnya misalnya UPI lebih kuat dalam aspek spiritual agamanya, terus UI lebih ke duniawinya misalnya gitu ya. Nah, itu bisa berkaitan juga dalam mempengaruhi kesehatan mental mereka gitu. Mungkin kalau anak-anak UPI lebih bisa legowo misalnya dalam segala permasalahan kehidupan. Nah, anak-anak UI lebih cenderung ke arah materialistis atau memandangnya hal-hal yang bersifat duniawi kayak gitu. Jadi nggak akan pernah puas. Nah, itu pasti mempengaruhi juga. Terus juga support juga dari lingkungan ya, social support. Misalnya si X punya banyak sahabat yang bisa jadi pendengar yang baik. Si Y punya banyak teman, tapi nggak ada satupun teman yang bisa dijadiin pendengar yang baik. Itu pasti beda kondisi kesehatan mentalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengar ya orang stres gitu atau orang depresi atau orang yang mental illness gitu ya, terus dibilang imannya lemah gitu atau mungkin jarang sholat, itu harus diperbaiki tuh judgmental yang seperti itu, karena sebenarnya kesehatan mental itu sangat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang ada di sini ya, yang aku tampilkan di sini gitu. Nggak bisa satu faktor aja gitu, ada banyak gitu. Nah, itu perlu dipahami oleh teman-teman. Dan ini bisa jadi tolak ukur juga teman-teman mengukur sejauh apa sih kestabilan kesehatan mental teman-teman kayak gitu. Nah, terus karakteristik orang yang sehat mental tuh gimana sih kalau secara umum yang aku pelajari ya di psikologi itu? Pertama, dia merasa dirinya dia tuh nggak merasa resah, nggak merasa insecure, pokoknya intinya positif lah terhadap menilai dirinya sendiri gitu.
Jadi nggak ada apa ya, pandangan negatif terhadap dirinya sendiri gitu, feels good about themselves gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum sampai ngerasa seperti ini, itu juga patut dicek gitu. Bisa jadi kondisi kesehatan mental teman-teman lagi dalam keadaan tidak baik gitu. Terus merasa nyaman ketika bersama orang lain atau berelasi dengan orang lain gitu. Kayak misalnya ada orang-orang yang nggak mudah trust sama orang gitu, sampai mungkin jadinya takut untuk berelasi dengan orang lain secara lebih dalam gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin beberapa itu takut menikah. Nah, itu bisa jadi salah satu indikator bahwa kondisi kesehatan mentalnya belum stabil gitu. Jadi kalau teman-teman di sini mau ada rencana menikah, itu juga perlu dicek apakah kita bisa nyaman dengan orang lain dalam waktu yang lama, dan misalnya orang tersebut juga baru kenal kan, kayak gitu. Mesti diselesaikan dulu nih isu-isu seperti ini sebelum masuk ke jenjang pernikahan kayak gitu. Terus able to meet demands of life. Jadi kayak tadi yang aku bilang bahwa kehidupan itu kan sangat tidak terduga ya, banyak tantangan-tantangan ke depan yang baru. Setiap harinya akan selalu ada takdir-takdir yang Allah berikan pada kita. Kalau kita nggak siap gitu ya, kalau kita nggak punya konsep diri yang jelas dan tujuan hidup yang jelas, itu bakal susah menghadapi kehidupan yang mana nggak pernah terduga kejadian-kejadian setiap harinya kayak gitu. Nah, kalau nggak siap, ya itu bisa bisa dicurigai lagi, mungkin ke kondisi kesehatan mentalnya sedang dalam keadaan tidak stabil kayak gitu. Terus bisa mengekspresikan emosi dalam konteks yang sesuai, dalam cara yang sehat, dalam cara yang bukan merugikan orang lain. Kan ada orang yang mengekspresikan emosi bisa merugikan orang lain, misalnya kayak lagi marah sama orang gitu ya, kesel, tapi itu sampai dijauhin seminggu gitu atau sebulan kayak gitu, atau mungkin ngambek sama orang rumah, terus jadinya nggak ngerjain tugas-tugas di rumah kayak gitu misalnya. Nah, itu juga jadi tolak ukur bahwa kondisi kesehatan mental kita dalam keadaan tidak stabil. Kalau kita dalam keadaan stabil, kita pasti bisa ya udah ekspresiin emosi nih. Kita misal marahnya cuma oh ya aku marah, aku validasi bahwa aku marah, aku sampaikan kemarahanku karena apa, tapi bukan nyalahin orang yang bikin kesel gitu. Jadi disampaikan kayak gitu. Nah, udah sampai situ aja gitu, karena sebenarnya emosi itu tuh nggak lama. Kalau mood itu bisa, jadi perbedaan emosi sama mood itu bisa dalam jangka waktu yang lama, misal seminggu. Kalau emosi itu cuma mungkin hanya hitungan jam sebenarnya, hitungan menit sampai jam, perbedaan emosi dan mood gitu. Jadi itu sih bisa dicek kalau kemampuan ekspresi emosi teman-teman masih yang tadi aku jelaskan, mungkin bisa jadi belum stabil gitu ya, atau belum sehat mental secara paripurna kayak gitu. Terus kalau positif, ada yang positif, ada yang pesimis. Nah, bisa dipastikan yang optimis, yang positif dalam memandang kehidupan, itu insya Allah kesehatan mentalnya sedang baik. Kalau yang pesimis atau mungkin kayak insecure ataupun apapun lah ya yang negatif, mungkin ya bisa dibilang dia lagi nggak mumpuni tuh kesehatan mentalnya, karena banyak pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran dia yang bikin dia jadi nggak merasa optimis sama kehidupan. Sama halnya kayak percaya sama ketetapan Allah tuh yang terbaik, tapi ada juga yang nggak percaya. Nah, itu bisa dicek. Terus bisa punya keterampilan dalam memanajemen stres dengan baik, terus bisa mengambil keputusan dengan tepat, bisa mengatasi konflik. Nah, itu juga salah satu cara orang yang sehat mental. Nah, terus ini juga menarik, use I message. Jadi, kalau teman-teman masih misalnya ada masalah dengan orang lain, terus pakainya you message. Jadi you message itu kayak ini mah gara-gara kamu, soalnya tuh kamu gini-gini, nyalahin orang lain lah intinya, ditimpalin. Nah, itu
belum sehat mental tuh teman-teman, karena masih depend ke orang lain gitu, dan menganggap bahwa itu tuh di luar dari dirinya gitu. Nah, kalau teman-teman udah bisa pakai iMessage, jadi aku kesal sama kamu karena tadi aku merasa kamu tuh gini gitu. Bener gak sih kamu tuh kayak gitu ke aku? Nah, itu insya Allah udah cukup stabil ya kesehatan mentalnya ketika kita bisa seperti itu gitu. Ini juga sama adaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan dalam hidup, kayak misalnya COVID kan tiba-tiba terjadi. Kalau misalnya kita nggak punya konsep bahwa kehidupan ini tuh Allah yang memegang gitu, Allah yang berkehendak, mungkin akan sulit untuk beradaptasi dengan berbagai kejadian yang tidak terduga. Contohnya kayak COVID kemarin gitu. Asertif. Nah, kalau asertif itu, jadi ada teman-teman kalau misalnya lagi berantem sama sahabatnya, atau kesel sama sahabatnya, tapi pakai silent treatment kalau pernah dengar ya teman-teman. Jadi didiemin lama, nggak dikasih tahu kenapanya, temennya bingung. Ini temen gue kenapa nih aku didiemin gitu ya. Padahal butuh buat curhat kayak gitu, butuh buat koordinasi lain-lain. Nah, itu juga cara yang kurang sehat ya. Dan itu bisa dikatakan orang yang melakukan itu mungkin juga belum stabil. Kalau bisa asertif itu disampaikan apapun yang memang ingin disampaikan gitu. Sampaikan misalnya, ya aku tuh kecewa soalnya kamu kemarin nggak ngucapin aku pas aku graduation misalnya gitu. Nah, itu asertif, salah satu cara komunikasi asertif. Kalau kita bisa kayak gitu, karena ada tipikal orang yang nggak enakan juga, itu bisa juga tuh mungkin kondisi kesehatan mentalnya juga belum dalam keadaan yang stabil gitu ya. Gitu. Terus active listener, ketika kita bisa mendengarkan orang lain, well listen gitu ya, mendengarkan curhatan orang, insya Allah itu kita juga dalam kondisi kesehatan mental yang stabil. Kadang-kadang ketika kita lagi nggak stabil kesehatan mentalnya kita, itu juga sulit dengar cerita orang tuh, dengar curhatan orang. Mungkin teman-teman bisa ngerasain ya. Kalau misalnya lagi kondisinya stres juga, terus temennya ada yang mau curhat, waduh itu makin sulit gitu ya, makin kacau deh pokoknya. Nah, tuh kalau kita bisa dalam keadaan mendengarkan orang lain itu, insya Allah lagi stabil gitu. Terus can be part of team and group gitu. Nah, jadi yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya mungkin ini sebenarnya kayak fenomena umum sih, kalau ada yang misalnya hilang-hilangan di organisasi atau hilang-hilangan di kelompok dan lain-lain, itu bisa dicek dulu sebenarnya kenapa sih mereka bisa jadi kondisi kesehatan mentalnya emang lagi kurang baik. Karena kalau kondisi kesehatan mentalnya baik, insya Allah dia pasti bakal stay di situ, bakal berkontribusi untuk kelompoknya atau kontribusi yang telah dia ikrarkan gitu ya, dia udah komitmen di situ. Nah, kalau hilang-hilangan bisa jadi gitu karena lagi ada masalah gitu. Nah, kalau di Islam juga sebenarnya nggak beda jauh ya, cuma perbedaannya hanya di ada komponen moral dan religius. Jadi ketika kita bisa beriman kepada Allah sepenuhnya gitu ya, sepenuh jiwa kita, terus taat mengamalkan segala ajaran Allah, kita dekat sama Al-Quran, hubungan kita baik dengan Allah, hubungan kita baik dengan Al-Quran, hubungan kita baik dengan sesama manusia, jujur, amanah, bertanggung jawab, terus ikhlas dalam melakukan setiap amal, itu insya Allah kita lagi dalam kondisi kesehatan mental yang baik. Karena ketika kita, teman-teman bisa bedain juga kan, kalau kita lagi kondisi kesehatan mentalnya kurang baik ya, mungkin kita jadi misalnya males-malesan ibadah, atau jadi nggak mudah percaya sama apa yang sudah Allah kasih di dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya di ayat Al-Quran dibilang, ya insya Allah kalau sabar dan syukur itu akan dapat ganjarannya gitu. Terus
Kalau kita dalam kondisi kesehatan mental yang buruk atau kurang baik, pasti kayak ini aku udah sabar mana ya Allah gitu, mungkin kayak gitu ya, kayak nggak percaya sama apa yang sudah Allah sampaikan di ayat-ayatnya. Nah itu seperti itu sih perbedaan-perbedaannya gitu ya. Terus juga kalau kita bisa punya rasa humor yang baik, itu bisa diartikan juga kita punya kesehatan mental yang baik. Jadi kalau teman-teman bisa ketawa sama lelucon-lelucon lucu gitu, atau bisa membuat humor, itu mungkin kesehatan mentalnya lagi baik gitu ya. Karena ya coba aja gitu, mungkin kita lagi lagi down gitu, terus ada yang melucu atau kita disuruh melucu, kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi itu bisa dipastikan gitu. Mungkin kurang lebih mirip-mirip ya sama yang tadi dijelaskan. Nah kalau di dalam Islam sendiri, ini mungkin aku sedikit jelasin. Ada di Islamic Psychology ya. Ini model ini sering dipakai dari salah satu akademisi psikologi di luar, namanya Abdullah Rothman. Jadi intinya kondisi kesehatan mental kita dipengaruhi oleh berapa komponen tuh. Ada ada komponen ruh, akal, jasad, sama nafs ya. Qalb sama nafs, ada lima komponen. Kalau di sini ruh itu ditulisnya spirit, jadi spiritual. Terus di sini jasad ditulisnya body, qalb ditulisnya heart, akal ditulisnya mind, sama nafs ditulisnya self. Nah, kondisi kesehatan mental kita dipengaruhi oleh komponen ini. Kalau tadi yang secara umum kan bisa intinya bisa berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau di Islamic Psychology itu lebih komprehensif gitu. Jadi kita bisa cek kondisi ruh kita gitu ya. Ini ruh tuh yang biru. Jadi ruh itu sangat berkaitan, sangat dekat korelasinya dengan ilmu Allah ya, cahaya dari Allah. Jadi kalau di sini kelihatan ya, connection to Allah gitu ya. Kalau sinyal ruh kita lagi kuat, insya Allah tuh nggak akan jauh-jauh sih dari apa yang sudah Allah tanamkan fitrah di dalam diri kita ya. Hal-hal yang baik-baik Islam gitu ya. Terus kita fokus pada akhirat, hati kita bersih, terus koneksi kita gampang lah ke Allah. Ada sinyal-sinyal baik lah dari Allah gitu. Karena ruh itu berkaitan erat sama cahaya-cahaya fitrah gitu ya. Cahaya-cahaya petunjuk dari Allah gitu. Nah, makanya di sini si ruh ini belok ke kanan nih, tranquil self, jadi hatinya tentram gitu ya, tenang, menghadapin segala apapun mah enak weh gitu ya, karena udah percaya sama Allah, udah yakin keimanannya kuat gitu. Terus jiwanya juga lapang, bersih gitu ya, nggak ada perasaan kesel gitu atau benci sama takdir atau sama orang lain gitu. Itu kita bisa cek kondisi ruh kita. Nah, si ruh ini di gambaran di atas karena ini ya kayak emang korelasinya dekat sama Allah gitu. Kalau teman-teman ikut liko atau mentoring suka ditanyakan kondisi ngerujak ruhiyahnya gimana gitu. Nah, itu salah satu kenapa ditanya itu karena ya itu sangat bisa berfaktor ke kesehatan mental kita gitu. Nah, ruh ini nanti bakal sering battle sama komponen lainnya. Tarik-menarik sama khususnya sama nafs ya. Jadi nafs itu sangat dipengaruhi oleh komponen duniawi gitu. Makanya merah nih. Jadi kan ada setan ya yang tugasnya adalah mengganggu manusia selama di dunia gitu. Forgetfulness of Allah. Jadi kita dibuat lupa sama apa yang sudah Allah tanamkan fitrah di dalam diri kita. Nah, itu tarik-menarik tuh. Kalau misalnya kita cenderung kepada hal-hal yang duniawi gitu ya, misal teman-teman lagi sibuk-sibuknya sama duniawi atau mungkin lagi jauh-jauhnya sama apa yang Allah perintahkan gitu ya. Nah, itu tarikannya makin ke bawah gitu ya, ke arah duniawi gitu ya, semakin merah dan si nafs ini jadinya sangat mempengaruhi seluruh keadaan mental kita gitu.
gitu. Jadinya akhirnya kita jadi nggak tentram, terus intinya jadi mudah lah untuk ke arah hal-hal yang tidak baik, emosinya nggak kekontrol kayak gitu. Nah, ini yang warna ungu, antara si ruh sama nafs ini ada komponen qalb, jasad, sama akal. Nah, kalau yang dari aku baca sih, si akal ini merupakan bagian dari qalb. Jadi akal ini tugasnya untuk berpikir gitu ya, berpikir dan akhirnya nanti bilang ke qalb. Qalb ini yang akhirnya memutuskan sesuatu gitu, dan si qalb ini nanti bilang ke jasad. Jasad itu kan perilaku, nanti dia melakukan apa gitu ya, yang bergerak, jasad kita nih gitu, yang sedang hidup gitu kan, bilang gitu, akhirnya nanti keluar sikap apa atau perilaku apa. Nah, ini tuh selalu battle setiap hari teman-teman, makanya ditulis ada battleground gitu, karena dipengaruhi sama dua ini, ruh sama nafs gitu ya, khususnya nafs yang sifatnya duniawi ya gitu. Bilang entah si nafsnya lebih besar pengaruhnya atau ruhnya lebih besar, tapi intinya kalau sinyal ruhnya lebih kuat, pasti si qalbnya memutuskan sesuatunya pasti selalu baik gitu. Gitu, selalu nggak akan jauh-jauh dari apa yang sudah Allah tanamkan lewat fitrah dan perintahkan kepada kita kayak gitu. Gitu sih. Nah, kalau kayak teman-teman lagi isu-isu yang sekarang ini LGBT gitu ya, itu kemungkinan besar adalah sangat dipengaruhi oleh nafs hawaniyah. Jadi manusia itu juga dipengaruhi oleh sifat hewan ya. Nah, itu udah terlalu besar kekuatan pengaruh si nafs hawaniyahnya, makanya dia nggak bisa menggunakan sinyal ruhnya, dan akal sama kolpe akhirnya ya udah memutuskannya ke arah ke bawah terus gitu ya, gitu. Jadi memang sangat, makanya kenapa selalu ada, kalau kita dikasih mentoring gitu ya, ada kajian-kajian, ada amalan yaumi, ada banyak lah ya ilmu-ilmu yang udah Allah kasih, itu adalah untuk memperkuat area ini gitu ya, supaya kita juga kesehatan mentalnya baik gitu, kita memutuskan sesuatu juga baik, kehidupan kita tentram, hati kita tentram. Kalau enggak, kalau ininya minim, usaha untuk memenuhi ini pasti balapan sama yang di bawah gitu ya, gitu. Ya, kalau dalam Islam kesehatan mental tuh seperti itu, komprehensif dibahasnya. Nah, ini juga sama ya. Jadi tadi ruh itu ngasih sinyal ke qalb ya. Qalb itu nanti yang memutuskan segala sesuatunya. Dipikirin dulu kayak apa sih, kayak ini kan makanya ada tanda kayak gini ya, dipikirin bareng-bareng sama akal gitu. Terus tapi ada si nafs nih ya. Nah, si nafs ini, ini aku mau kasih tahu. Sorry. Nafs ini tuh ada beberapa jenis sebenarnya teman-teman. Ada yang paling bawah, lower, itu hawaniyah, nafs hawaniyah ya, yang paling dekat sama setan, godaan setan, atau hal-hal yang bersifatnya duniawi, materialistis, pemenuhan nafsu gitu. Nah, yang kedua itu nafs apa ya, aku lupa, alawamah kalau nggak salah. Si nafs alawamah ini dia di tengah-tengah, jadi masih suka kebawa sama nafs yang hawaniyah gitu ya, tapi kadang-kadang dia bisa mengontrol gitu. Nah, kebanyakan manusia itu ada di level kedua ini, nafs alawamah, karena kadang-kadang masih suka kurang stabil gitu ya, kadang-kadang masih pengen yang enak-enak gitu, tapi kadang-kadang mikir juga gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang insya Allah udah benar-benar Allah karuniai iman yang kuat gitu ya, kayak ulama-ulama, ustadz-ustadz, atau sahabat-sahabat zaman dulu gitu, itu udah jadi nafs al-mutmainnah, kayak surat di Al-Fajr ya ayuhan nafsul mutmainnah, itu emang yang sering Allah sebut di dalam Al-Qur'an, orang-orang dengan jiwa mutmainnah, karena jiwa mutmainnah itu
si nafsunya, si egonya, si hasratnya tuh udah bisa dikendalikan sekali. Jadi udah nggak ada tuh battle-battlean nggak konsisten gitu ya. Kalau si nafs al-lawamah tuh masih nggak konsisten, mungkin kayak kita ya, kadang imannya naik turun gitu. Nah, si nafs al-mutmainnah tuh udah segala sesuatu tuh difikirkan matang dengan ilmu-ilmu yang udah Allah berikan gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka dengar ulul albab gitu ya, orang-orang yang berpikir, itu tuh salah satu contoh orang-orang dengan nafs al-mutmainnah gitu, karena segala sesuatunya itu difikirkan dengan bijaksana sesuai sama apa yang Allah pandang baik kayak gitu. Nah, terus masuk lagi ke gimana sih tanda orang-orang yang sedang akan atau sedang mengalami mental illness gitu. Nah, contoh-contohnya dia mulai kelihatan tuh perasaan-perasaan mudah cemas atau gampang khawatir sama apapun, sama masalah yang terjadi gitu. Dipikirin terus gitu ya, atau ya intinya kayak khawatir sama masa depan, khawatir sama masa lalu, khawatir sama masa kini kayak gitu. Dia kayak nggak tenang gitu hidupnya teh. Terus feeling depresi gitu ya, mulai tuh sering nangis, nangisnya setiap malam gitu ya, 2 jam gitu nangisnya setiap hari gitu. Itu salah satu tanda-tanda depresi juga. Terus kayaknya nggak bahagia sama kehidupan, kayaknya nggak bisa senyum deh sama sekali. Orang melucu atau bahkan yang makanan yang dia suka tuh rasanya hambar kayak gitu misalnya. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda. Terus emotional outburst, jadi kayak ya tadi ya, emosinya nggak bisa disalurkan dengan baik, jadi gampang kepincut gitu ya, gampang marah, gampang nangis, terus atau bahagianya berlebihan, itu bisa jadi salah satu tanda-tanda juga. Terus sleep problems, kalau teman-teman ritme tidurnya kurang baik ya, bisa dicek tuh, bisa jadi lagi kenapa-napa, kayak entah nggak bisa tidur sampai jam 3 gitu misalnya, atau berhari-hari kok kayaknya susah tidur, terus atau enggak kebanyakan tidur, pengennya tidur mulu, itu bisa jadi karena ada 2 hal nih, orang-orang yang nggak bisa tidur sama orang yang banyak tidur. Kalau orang yang tidak bisa tidur, susah tidur, itu overthinking tuh biasanya, banyak yang dipikirin hal-hal negatif, kekhawatiran-kekhawatiran itu di kepala dia, makanya jadi susah tidur. Nah, kalau orang yang banyak tidur bisa jadi dia udah unmotivated sama kehidupannya gitu. Jadi kayak nggak tahu gue mau ngapain kayak gitu misalnya. Atau tadi ya salah satu yang tanda kesehatan mental kan juga dia memandang dirinya positif ya gitu ya, nggak ada insecure. Mungkin orang-orang yang baik tidur akhirnya karena dia nggak bisa ngelihat hal yang positif dalam dirinya, ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain dalam hidup ini kayak gitu, makanya dia jadi ya pengennya tidur mulu kayak gitu misalnya, nggak punya tujuan. Terus tambah berat badan atau jadi kurus banget gitu, kayak pengennya makan mulu. Ada orang yang stres itu jadi larinya ke makan terus, akhirnya berat badannya bertambah, atau mungkin malah nggak mau makan sama sekali. Aku ada teman jauh yang akhirnya curhat sama aku ya, dalam dia kondisi kesehatan mentalnya ada masalah besar, itu sampai juga sama jadi kurus gitu, jadi berkurang berat badannya cukup drastis karena kayak nggak ada semangat buat makan kayak gitu. Itu sih, jadi ini udah jadi salah satu tanda. Terus jadi pendiam atau yang tadinya banyak ngoceh gitu, atau komunikasi masih oke, terus jadi pendiam gitu ya, atau menarik diri dari lingkungan sosial, tuh bisa dicek. Atau kalau teman-teman suka itu kayak, wah si ini hapus media sosialnya nih, atau mungkin kok nggak kelihatan di medsos, bisa jadi ada 2 hal gitu ya, bisa jadi mungkin dia emang pengen ya out dulu dari medsos gitu ya. Ada juga yang emang
itu kesehatan mentalnya lagi buruk banget. Nah, makanya nggak bisa tuh masuk dalam lingkungan sosial, walaupun di media sosial ya, gitu. Jadi menarik diri. Terus ini substance abuse itu ini minuman apa obat-obatan terlarang gitu ya, kayak ada orang yang pelarian ke mungkin miras gitu atau apa jadinya narkoba lah atau apa kayak gitu ya, intinya kayak cara-cara instan gitu. Terus feeling guilty itu kayak merasa bersalah sama apapun yang dia lakukan kayak gitu. Mungkin kalau contohnya misalnya ada orang yang habis kehilangan seseorang yang dicintai, terus dia terus-terusan merasa bersalah, ini tuh gara-gara aku ya, misalnya pasangannya meninggal kayak gitu. Nah itu terus-terusan dia merasa bersalah, itu bisa jadi kesalahan kesehatan mentalnya tuh lagi ya kondisinya buruk sekali gitu ya. Terus merasa nggak worth it, nggak merasa kayak dirinya tuh apa ya, bukan apa-apalah gitu ya, kayak gitu. Terus perubahan-perubahan di perilaku, perubahan-perubahan di perasaan yang sangat signifikan kelihatannya. Nah, itu salah satu tanda. Itu ini juga tanda yang lebih detailnya pasti ada perubahan kalau orang yang akan menuju mental illness atau sedang mental illness atau mungkin kondisi kesehatan mentalnya lagi kurang stabil, itu pasti ada perubahan di reaksi emosionalnya, perubahan dari cara berpikirnya, perubahan di perilakunya gitu. Kalau tadi contoh yang kalau di emosional kayak gampang marah gitu ya, gampang sedih, terus jadinya ini bertambah di ini ya, hal-hal yang seperti ini, tambah takut, tambah marah, tambah cemas, tambah sedih gitu ya, tapi berkurang di involvement, jadi kayak keterlibatan sama orang lain. Jadi kayak pengen, kalau pokoknya nih, kalau mungkin teman-teman bisa gampang sih sebenarnya kalau ngecek kondisi kesehatan mentalnya. Nah, ini kayaknya nggak kepengen ketemu siapa-siapa gitu, atau lagi malas berelasi sama orang, atau kayaknya mau narik diri, itu bisa jadi lagi itu. Sama berkurangnya rasa enjoyment sama apapun yang dilakukan gitu. Tadinya senang misalnya ngapain ya, misalnya seneng buat bikin apa kayak gitu, terus jadinya tuh kok kayak gampang bosen ya, kok hilang rasa kepuasan saat mengerjakan ini kayak gitu. Terus perubahan di pola pikir ya, jadi bertambah tuh kesulitan untuk konsentrasi, kesulitan untuk fokus, kesulitan untuk mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya dia karena terlalu banyak yang ada di pikiran dia gitu ya. Jadinya ya udah susah tuh kayak mau komunikasiin ke orang, mendingan gak usah deh jadinya kayak gitu, karena udah terlalu banyak di sini. Terus sulit konsentrasi juga gitu. Nah, makin banyak bertambahnya perubahannya, bertambahnya pikiran-pikiran yang nggak seharusnya dipikirin gitu, makin banyak tuh. Terus perubahan di perilaku kayak overprotective, terus kemudian mungkin tadi ya menarik diri, terus kayak being unavailable, jadi kayak menolak segala ajakan, misalnya ya diajak sama temennya main gitu, dia nolak kayak gitu-gitu. Itu sih kurang lebih mirip-mirip sebetulnya. Terus nah, cara copingnya gimana sih, cara mengatasi itu? Kalau di psikologi secara umum tuh ada beberapa cara ya. Ada tipe pakai pikiran. Jadi kita ngubah cara berpikirnya gitu. Jadi kita ngebantu diri kita sendiri ngebantu untuk mengubah pola pikir kita gitu ya. Atau kita mencoba untuk memvalidasi dulu, mengenali apa yang kita pikirin sebenarnya apa sih, dikeluarin dulu, terus kita ganti tuh cara kita berpikir. Nah, contohnya kalau cara-cara seperti ini bisa dengan journaling.
Terus ada nulis diary boleh gitu ya. Terus ada cara kognitif behavior terapi diary. Jadi teman-teman tulis setiap ada pikiran yang muncul di kepala. Nah, dari situ kan udah keluar. Nah, nanti kita tulis alternatif untuk mengubah kembali apa yang kita pikirin. Jadi nggak otomatis pikiran kita akhirnya kita bisa kontrol kayak gitu. Caranya dengan dituliskan journaling. Supaya kita bisa notice, supaya kita bisa tahu sebenarnya ada yang salah dari cara berpikir kita gitu. Kenapa ditulisin, dibuat jurnal. Karena kalau kita diemin di kepala itu bakal terus-terusan makin banyak, ya udah burn out, pecah, jadinya ya udah bisa kemana-mana gitu. Terus cara yang berkaitan dengan emosi gitu ya, kita rilis emosinya, jadi bukan dipendem, karena bahaya kalau dipendem itu bisa bisa sewaktu-waktu akan meledak gitu. Nah, cara untuk merilis emosi adalah kita lakuin segala cara yang bisa memudahkan kita mengeluarkan apa sebenarnya yang kita rasakan. Entah itu kita berbicara sama sahabat kita yang bisa mendengarkan dengan baik, terus kita bisa bicara sama mungkin siapa mentor atau orang yang lebih dewasa yang lebih bisa bijak dalam menanggapi kita gitu ya. Kalau di sini trusted adults, jadi orang dewasa yang bisa dipercaya gitu. Terus bisa juga dengan cara olahraga teman-teman, karena itu cukup membantu ya, karena fisik berkaitan sama psikis. Jadi kita lari gitu ya untuk merilis emosi kita keluarin gitu. Terus bisa juga dengan ada tuh art terapi, jadi kita gambar untuk rilis dulu emosinya gitu ya. Terus bisa juga journaling lagi gitu ya. Tapi kalau yang tadi journalingnya itu ada metodenya, kalau yang ini lebih kayak ya udah dikeluarin aja. Apapun yang kita rasain kita tulis gitu. Ada diary khusus di HP atau mungkin mau pakai buku tulis juga nggak apa-apa kayak gitu. Terus self comforting. Kalau self comforting itu sih intinya gimana sih kita kita berlaku baik terhadap diri kita sendiri supaya kita merasa nyaman. Kalau kita nggak nyaman sama diri kita sendiri, ya udah makin berat tuh kondisi kesehatan mentalnya lagi buruk. Terus kita nggak treatment diri kita dengan baik, ya makin kacau lah kayak gitu. Nah, bisa cara-caranya apa sih ya? Cara-caranya subjektif banget sih, tergantung apa yang teman-teman sukain, apa yang teman-teman merasa nyaman. Kalau aku lebih kayak sukanya sih kalau pakai cara self comforting, jalan-jalan sendiri di alam kayak gitu. Nah, itu biasanya jauh lebih enak tuh. Nah, kalau ada teman-teman yang sukanya misalnya shopping gitu ya silahkan gitu, atau mungkin ada yang sukanya ke salon gitu, atau ada yang sukanya baca buku itu. Jadi tergantung minat teman-teman kalau ini. Intinya supaya lebih nyaman kondisinya gitu, perasaan dan pikirannya lebih rileks. Kalau udah rileks jadi lebih mudah untuk menghadapi masalah yang ada. Terus ada cara distracting. Kalau cara distracting ini kita mendistraksi dulu permasalahan atau pikiran-pikiran negatif yang muncul yang akhirnya bisa mengganggu kesehatan mental kita. Nah, tapi distraksinya juga dengan aktivitas-aktivitas yang positif ya gitu. Kayak intinya kita tuh ambil jeda lah bahasanya kalau distracting tuh. Jadi kalau di sini dibilangnya takes your mind off gitu ya, dari hal-hal yang negatif atau pengalaman-pengalaman yang sulit atau lagi mengalami pengalaman yang sulit gitu ya. Misalnya habis mengalami kegagalan, ya udah ambil jeda dulu, jangan langsung kita hadapin gitu ya, padahal kita belum siap. Boleh ambil off jeda dulu, misalnya dengan melakukan hal-hal yang kita suka gitu ya. Misalnya kalau di sini ada baca buku gitu, atau mungkin melakukan aktivitas bersama teman, sahabat, orang yang kita cintai gitu ya.
atau mungkin nonton kayak gitu itu nggak apa-apa. Terus tapping into your best self. Nah, ini juga salah satu cara bagus juga ya. Jadi kalau teman-teman lagi merasa kondisi kesehatan mentalnya buruk, terus bisa dengan cara kita kuatin potensi yang ada dalam diri kita. Kita tahu kelebihan kita apa, terus kita salurkan di kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya jadi relawan, ya, volunteering, atau mungkin helping di organisasi kayak gini, gitu. Jadi menyibukkan diri, tapi dalam artian bukan untuk lari dari masalah ya, tapi lebih kepada kita mau jadi best version of ourselves gitu loh. Jadi kita memaksimalkan potensi yang kita punya gitu. Nah, lama-lama biasanya setelah itu jadinya udah lupa sama masalah-masalah yang terjadi gitu karena udah fokusnya ke arah yang positif kayak gitu. Terus kalau di sini ini secara general ada grounding tuh lebih kepada fokus on the moment ya, now and here. Jadi kayak kita nggak usah mikirin yang udah lalu, kita nggak usah mikirin masa depan dulu, fokus ke apa yang terjadi saat ini, kita syukurin gitu ya, kita nikmatin. Karena kebanyakan orang-orang yang kondisi kesehatan mental yang nggak stabil tuh seringnya tuh itu sih kayak entah dia nggak bisa, entah dia terlalu berlarut sama hal yang sudah terjadi gitu ya, walaupun yang terjadinya itu baru kemarin gitu, entah itu kegagalan atau pengalaman yang sedih gitu, atau dia terlalu khawatir sama apa yang belum terjadi gitu. Jadi fokus dulu sama apa yang bisa dikerjakan saat ini gitu ya, apa yang dilakukan saat ini, maksimalkan dan percaya bahwa Allah akan bantu kita kayak gitu ya. Nah, itu tipikal cara mindful sama mindfulness apa yang terjadi saat ini kayak gitu. Jadi kita tidak terlalu khawatir dengan apapun. Nah, kalau di psikologi cara-cara coping itu ini juga dari Dr. Abdullah Rahman juga ya. Intinya kayak ada cara tafakur. Jadi kita sesuai komponen yang tadi ya. Kalau kita mau coping dengan cara di pikiran, kita caranya dengan taklim atau tafakur. Nah, aku sih paling sering pakai cara ini sih. Jadi kayak misalnya kondisi aku lagi dalam keadaan tidak baik gitu ya, lagi down atau ada kejadian sulit apa. Nah, cara aku supaya aku bisa membalikkan kondisi kesehatan mental aku pakai cara yang pakai cara akal atau kognisi. Jadi taklim aku ikut kajian-kajian yang bisa membantu aku menetralisir pikiran aku, gitu ya, bisa membattle pikiran aku yang ada kemungkinan ke arah negatif misalnya gitu. Jadi gampang nggak optimis atau apa. Nah, itu aku battlein pakai cara ikut taklim gitu ya, kajian-kajian gitu. Terus battlein lagi pakai cara tafakur gitu ya, berpikir entah itu dengan ayat-ayat Allah gitu ya, atau aku jalan-jalan keluar bahwa Allah tuh Maha besar gitu ya, Allah insya Allah berkuasa terhadap segala sesuatu, aku nggak perlu khawatir kayak gitu. Itu cara-cara yang Islam ajarkan. Terus bisa dengan cara ruh juga gitu ya, penguatan ruh di aspek-aspek yang biasanya lebih ke ibadah-ibadah harian yang zikir gitu ya. Terus ya mengingat Allah lah ya, dari segala zikir itu kan nggak hanya zikir yang lisan ya, tapi zikir itu pada intinya mengingat Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring gitu ya, sholat ataupun apapun gitu. Terus kalau pakai caranya yang fokus ke emotion, itu bisa juga gimana sih kita mentransformasikan. Jadi kayak ini tuh kita coba untuk memvalidasi apa yang kita rasain, terus kita regulasi lah gitu. Kita harus validasi dulu sebelum regulasi, karena kadang-kadang kita juga nolak emosi yang kita rasain. Kita validasi bahwa ini tuh Allah yang nyiptain perasaan ini gitu ya, dan hanya kepada Allah kita bergantung gitu ya terhadap
apapun yang kita rasakan juga, karena Allah Maha membolak-balikan juga gitu. Cara-cara di Islam tuh lebih kayak gitu sih. Terus kalau ke perilaku itu lebih ke teknis sih, metode-metode kayak misalnya teman-teman mau ngebangun habit baik apa supaya bisa ngurangin pikiran-pikiran yang negatif, kayak itu bisa juga gitu. Nah, ini ada contohnya gitu ya, kalau pakai cara Islamic Psychology bisa dilihat nih. Yang paling bawah ini pakai cara kognitif. Kalau di sini semua sama nih ya situasinya, kehilangan orang yang dicintai. Nah, yang paling atas tuh yang tadi aku bilang nafs hawaniyah atau nafs amarah, di emosi yang muncul tuh perasaan bersalah, marah, kayak gitu ya. Terus behavior yang muncul, perilaku yang muncul jadinya misalnya mengisolasi diri, menjauh dari orang-orang, self-harm, gitu ya, menyakiti diri sendiri. Nah, kalau dalam kondisi nafs al-lawamah, jadi yang seringnya kita ada di sini ya, kita kadang-kadang mikir, nih ada kesalahan aku juga, tapi ini udah takdir Allah, jadi kayak masih apa ya, masih belum stabil ya, kadang-kadang mikirnya baik, kadang-kadang buruk gitu. Terus emotional response-nya kadang-kadang deal bisa accept gitu ya, bisa nerima, kadang-kadang masih nggak bisa terima kayak gitu. Tuh kita masih di tahap ini. Nah, kalau udah sampai al-mutmainah, insya Allah pikiran kita ketika ada orang yang kita cintai meninggalkan kita tuh percaya bahwa ini adalah salah satu bentuk cara Allah mencintai kita, merupakan salah satu ujian kesabaran, dan insya Allah bakal ketemu di surganya gitu. Pikiran kita tuh lebih ke sana. Emosi yang muncul akhirnya jadi lebih adaptif, lebih tenang gitu ya, terus memunculkan harapan, doa-doa baik gitu ya, terus intinya nggak yang negatif aja gitu. Dan akhirnya perilaku yang muncul, kita bisa nerima support dari orang lain gitu, dan kita bisa juga memberikan support ke orang lain, karena ada beberapa orang yang kehilangan orang yang dicintai ketika dia masih ada di tahap ini, itu tuh malah nggak mau dapat support. Maksudnya kayak kalau ada orang lain yang support tuh jadi pikiran negatif, kayak intinya lu nggak tahu apa yang gue rasain, kayak gitulah. Mungkin masih ada di tahap ini kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita gitu ya sebagai seorang muslimah gitu ya, karena kita punya banyak teman-teman ya di dalam ukhuwah kita untuk bisa membantu ketika ada yang kondisi kesehatan mentalnya lagi kurang stabil. Nah, pertama-tama harus dipahami dulu bahwa kita ini adalah makhluk Allah gitu ya, yang punya tugas beribadah gitu ya. Jadi kan ketika kita mau membantu orang lain, mendengarkan orang lain, itu merupakan bentuk ibadah kita terhadap Allah. Karena ketika kita udah punya mindset seperti itu, udah punya motivasi seperti itu, akhirnya kita mau mendengarkan orang lain. Akhirnya kita mau membantu orang yang dalam keadaan masalah. Kalau enggak punya mindset ibadah ini, mungkin akan sulit kita untuk membantu orang lain. Atau males-malesan mau mendengar orang. Nah, kalau udah punya mindset ini, insya Allah bakal keluar tuh salah satu skill seorang konselor ya. Itu adalah unconditional positive regard. Jadi kayak siapapun dia, dari latar belakang apapun dia, bagaimanapun keadaan dia, kita terima dulu mereka. Kita terima dengan apa adanya, dengan respon yang positif, dan kita bantu sama-sama pelan-pelan. Kita dengarkan masalah dia dengan tulus gitu ya, dengan ikhlas, dan akhirnya kita bisa membantu dia dengan baik gitu, karena orang tersebut yang dibantu juga merasa diterima dengan baik kayak gitu. Terus kita juga harus amanah, kita kita udah dipercaya nih ya untuk mendengarkan masalah dia gitu ya, curhatan dia, kita jaga trust itu gitu ya. Kita juga harus punya
konsep diri bahwa apa yang ketika mereka menyampaikan apa masalah dia atau bahkan mungkin luka-luka dia gitu ya, kita jangan sampai ini ya kayak terpengaruh gitu, misalnya jadi mikir kayak ini orang ini nih parah banget deh kayak gini, jangan sampai kayak gitu ya. Tapi kita harus punya konsep diri yang jelas bahwa aku tuh lagi mau membantu orang ini gitu ya. Aku mau mendengarkan orang ini gitu. Dan aku akan menjaga amanah ini kayak gitu. Jadi harus punya yang seperti itu sebelum kita mau bantu orang. Dan kita juga minimal punya ilmunya dalam artian nggak mesti jadi anak psikologi, tapi kita tahu kalau ketika mau membantu orang lain, mungkin misalnya dia ada masalah, kita harus mendengarkan dengan baik itu dulu gitu, ilmu yang kita punya. Terus kita akhirnya bisa empati gitu ya, nggak asal respon, tapi kita empati sama keadaan dia gitu ya. Gitu akhirnya kita bisa jadi pendengar yang baik. Nah, pengalaman aku juga ketika ada orang lain yang mengalami masalah, entah teman gitu ya, ataupun siapapun yang datang, kadang ada beberapa orang yang bahkan nggak aku kenal juga datang ke aku untuk cerita gitu ya, jadi teman ceritanya. Prinsip aku adalah tadi ya, terima dulu bagaimanapun keadaan dia gitu ya. Jangan ada judgmental dulu di awal. Kita dengarkan dia seutuhnya dengan tulus, dengan ikhlas diniatin karena kita mau jadi teman ceritanya, kita niatin ini karena Allah gitu ya. Terus udah tuh misalnya dia udah nyaman untuk cerita gitu ya. Jangan ketika dia cerita jangan diinterupsi dulu. Intinya buat dia mengalir untuk cerita, kita dengarkan gitu ya, terus barulah nanti kita gali dulu gitu, sebelum kita memberikan pandangan kita atau memberikan tanggapan, gali dulu sampai orang ini merasa terwakilkan gitu ya perasaan dia, terus merasa dibantu menemukan masalahnya. Biasanya kayak gini, gali sampai nemu core masalahnya itu apa sih, karena kadang-kadang ada beberapa orang yang cerita masih di permukaan gitu ya, karena dia nggak mau ngasih tahu yang dalamnya kayak gitu. Nah itu bisa kita gali dulu pelan-pelan, jadi kita bisa gampang bantunya gitu ketika udah tahu masalahnya di mana. Terus juga kasih afirmasi positif, jangan sampai nyalahin, jangan sampai tercetus kalimat kita yang menyakitkan gitu ya, jangan menyalahkan pihak tersebut gitu, tapi dibuat netral, tetap objektif, tapi bangun suasana yang positif gitu ya. Terus juga ketika ternyata udah nemu nih masalahnya apa dan ternyata udah cukup parah, barulah kita bantu mereka ke profesional kayak gitu. Sebelum bantu ke profesional, ternyata masalah tersebut gak bisa nggak bisa kita bantu untuk jadi pendengarnya gitu ya, karena udah cukup sulit, itu baru bilang ke profesional, bantu ke bawah ke profesional gitu. Nah, intinya sih kayak dengarkan dulu sebelum kita menanggapi gitu ya. Menanggapinya mungkin untuk sampai kepada nasihat atau kita mau memberikan hikmah gitu ya atau feedback, tahan dulu sampai dia merasa dia nyaman dengan kita gitu. Jangan langsung berat gitu ya, karena itu nantinya jadinya ada penolakan gitu. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Intinya kalau masih dalam kurang dari 2 minggu gejala-gejala yang muncul kayak tadi ya, trouble dalam tidur gitu ya, ada masalah dalam tidur, terus feeling down, terus kayak feeling down, nggak enak lah, resah perasaannya, tapi masih bisa ngerjain kerjaan-kerjaan atau peran-peran, terus tapi cuma kurang dari 2 minggu itu masih bisa
kita bantu sama selain yang profesional gitu. Intinya kalau kurang dari 2 minggu itu insya Allah bukan suatu masalah yang serius gitu. Dan aktivitas-aktivitas yang tadi ya, cara-cara coping itu insya Allah bakal membantu sih kalau kurang dari 2 minggu. Nah, kalau udah lebih dari 2 minggu berturut-turut dan intensitasnya sangat tinggi ya munculnya, baik itu kayak tadi ya, difficulty sleeping gitu ya, tidurnya nggak karuan, terus sulit konsentrasi, loss of interest, menarik diri, terus ada perubahan-perubahan pola makan atau apa lagi kayak nggak bisa ngerjain aktivitas sehari-hari gitu ya, terus muncul ingin self harm gitu ya, menyakiti diri sendiri, terus feeling down-nya udah parah banget lah, nangis misalnya setiap hari malam berapa jam gitu. Nah, itu udah harus ke profesional kayak gitu. Jadi ketika teman-teman masih dalam kondisi yang kayak gini dan kurang dari 2 minggu, itu nggak perlu sebenarnya ke profesional. Insya Allah pakai cara-cara yang sudah Islam ajarkan dan cara-cara coping psychology yang tadi udah dikasih, itu cukup membantu. Nah, tapi kalau udah sampai yang ini dan berturut-turut selama 2 minggu lebih, gitu ya, nah itu langsung minta bantuan ke profesional gitu. Mungkin kurang lebih itu ya materi hari ini. Mungkin bisa enakan nanti diskusi atau ada yang mau nanya, boleh banget. Semoga bisa dipahami dengan baik, ilmunya bisa diterapkan langsung karena sebenarnya ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya pasti dari aku dan lebihnya pasti dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih banyak Teh Afifah. Tadi pemateriannya luar biasa. Nah, teman-teman, sobihan sekalian, yuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Maka kepada teman-teman boleh bertanya. Mungkin kalau berkendala sinyal bisa di kolom chat Zoom-nya ya, atau raise hand untuk mengutarakan pertanyaannya. Maka kepada sobihana sekalian boleh memberikan pertanyaannya. Oh, udah ada nih dari Teristi. Mangga. Teristi dulu ya. Sebentar ya Teh Elsa. Mangga Teristi. Terima kasih Teh Yashfa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak ya Teh Afifah yang udah sharing-sharing nih tentang mental health ke kita semua. Banyak banget insight baru yang tadi Risti dapetin gitu ya. Nah, Risti izin bertanya Teh, kalau misalkan kita itu udah dipercaya nih sama teman kita jadi tempat curhat dia gitu ya, tapi ternyata sebenarnya Risti kaget aja sih, ternyata pas curhat itu dia kan sambil nangis. Nah, pas nangis itu ternyata dia tuh sambil cutting katanya tuh, atau melukai diri. Nah, kan kaget ya Teh, kayak, hah gitu. Nah, tapi takut juga kalau misalkan nyuruh dia stop tuh takut dia jadi nggak percaya lagi cerita sama kita. Karena pas aku tanyain, kenapa sih kamu harus sampai ngelukain kayak gitu ya, bukannya tambah sakitnya double gitu. Tapi kata dia biar yang di otak ini hilang sakitnya dan pindah ke fisik gitu. Nah, jadi gimana gitu untuk mengingatkan dia agar nggak sampai melukai diri seperti itu gitu Teh. Itu sih pertanyaannya, tapi dengan bahasa yang tadi kata Teteh ya tidak menyinggung dan dia jadi ngerasa apa ya, takutnya dia malah nggak mau cerita lagi gitu sama kita karena dia ngira kita ngejudge dia gitu. Itu sih Teh pertanyaannya. Terima kasih. Mangga Teh, boleh langsung dijawab. Oke, baik. Makasih banyak Risti pertanyaannya ya. Ini berarti benar-benar by case pengalaman langsung ya, pengalaman nyata, bukan sehari-hari. Terkait self-harm ini, banyak juga ya dihadapin sama banyak remaja sekarang gitu ya, banyak seumuran kita gitu ya, karena merasa mungkin kayak too much yang ada di dalam pikiran dia gitu ya, negative thinking yang dia nggak bisa salurkan dan mungkin merasa bahwa orang lain nggak ada yang memahami dia. Biasanya sih yang paling dekat mungkin keluarganya gitu ya, atau mungkin
apa ya, dia merasa memandang dirinya itu nggak bisa apa-apa, insecure kayak gitu-gitu. Nah, sebelum sebelum kita bertanya atau sebelum kita merespon perilaku dia yang muncul seperti itu, kita mungkin bisa coba untuk validasi dulu semua apa yang sebenarnya dia rasain gitu ya. Sebenarnya apa sih apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain, bantu dia untuk keluarin itu dulu semua secara verbal gitu ya, dia ucapkan secara langsung gitu. Nah, untuk bisa sampai situ memang butuh waktu proses yang lama kan, karena ada beberapa orang yang sulit untuk mengungkapkannya gitu ya. Makanya tadi ada yang akhirnya disalurkan dengan melukai diri. Nah, kalau secara teori orang-orang yang melukai diri itu tadi ya, kalau temennya Risti itu cutting karena supaya rasa sakitnya tersalurkan ke fisik aja gitu. Nah, ya ada yang kayak gitu. Ada juga yang itu jadi coping mereka gitu ya. Karena udah terlalu tidak nyaman gitu ya sama yang tidak kasat mata gitu ya. Karena kan apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain itu nggak kasat mata gitu. Dan karena mereka merasa feel bad gitu ya, feel bad sama dirinya sendiri, akhirnya mereka berani cutting gitu, karena udah nggak ada motivasi tuh sama dirinya sendiri gitu. Nah, sebenarnya ya kalau dari aku sendiri, ketika orang yang sudah memunculkan perilaku seperti ini ya, self harm dan cutting, memang udah nggak bisa kita orang-orang seperti kita gitu ya, bahkan aku juga yang S1 psikologi gitu yang menangani gitu. Nah, cukup pada sampai batas mendampingi atau jadi supporting system mereka gitu. Nah, ketika sudah muncul itu mungkin secara perlahan, karena nggak bisa tuh langsung diajak ke psikolog atau ke profesional gitu ya, tapi perlahan-lahan aja gitu. Nah, untuk bisa ke situ, gimana caranya Risti nemuin sebenarnya suasana yang nyaman di temennya Risti itu apa, pas lagi ngapain, terus apa sih hal-hal yang bikin dia jadi lebih lebih merasa dihargai gitu ya, lebih merasa feel good gitu ya, karena sebenarnya itu bisa dibangun secara perlahan gitu ketika kita pelan-pelan mengenal si teman ini gitu. Mungkin kadang-kadang kita belum sepenuhnya mengenal teman kita dengan dengan benar-benar mengenal dia gitu ya, seutuhnya gitu. Nah, pelan-pelan, nah nanti baru kalau udah kayaknya udah waktunya nih aku bisa ngajak dia ke profesional gitu, atau dibantu pelan-pelan bilang misalnya temennya Risti namanya siapa gitu ya, misalnya namanya siapa ya, misalnya namanya Raisa, misalnya Raisa kalau aku sempat misalnya ngobrol sama misalnya senior di psikologi mungkin kayak gitu, kalau misalnya udah ada perilaku cutting seperti ini, baiknya kita ini yuk kita konsultasi ke psikolog gitu ya. Jadi bahasanya kita, karena supaya dia nggak ngerasa terpojokan gitu ya. Kita coba yuk konsultasi ke psikolog supaya kamu juga bisa ngeluapin gitu ya apa yang jadi permasalahan kamu dan dibantu gitu. Biasanya kalau yang udah cutting ini nanti bakal ada terapinya tersendiri gitu ya, supaya dia nggak melakukan itu lagi gitu, karena itu bentuknya perilaku kan, yang mana perilaku tersebut dikontrol oleh pikiran mereka. Nah, biasanya ada terapi tersendiri untuk bisa mengatur pola pikir mereka dan menahan perilaku itu tidak terjadi lagi kayak gitu. Gitu sih. Cuma pada intinya ketika kita punya teman yang sedang mengalami seperti ini, kita perlu untuk memvalidasi bahwa berarti teman ini benar-benar dalam kondisi yang sangat rentan. Dalam artian rentan, mungkin ada banyak perasaan, banyak pikiran yang dia tidak bisa ungkapkan, tapi itu tuh sakit banget buat dia gitu. Nah, itu
tugas kita adalah gimana kita membuat mereka merasa dipahami, merasa dimengerti, merasa terwakilkan dari apa yang kita merespon nih, misalnya kita merespon gimana caranya kita merespon supaya dia merasa terwakilkan gitu ya. Gitu, karena biasanya itu juga muncul karena merasa nggak punya supporting system gitu, itu salah satu akhirnya muncul seperti itu. Dan juga jangan dilepas, jadi Risti tetap dampingi terus, supporting system terus, support terus, dan perlahan-lahan, jadi nggak usah terburu-buru, nggak apa-apa. Terus selalu check in kabarnya gitu ya, kayak kamu gimana perasaannya hari ini gitu, ada muncul pikiran apa gitu, perasaan apa gitu, dibantu kayak gitu supaya dia merasa oh ada yang merhatiin aku setiap hari kayak gitu. Terus bisa juga dengan diajak ngedistraksi pikiran-pikiran yang muncul kayak gitu. Tadi kan ada cara yang distraksi ya, tapi diajak ngobrol dulu, cari tahu dulu kamu tuh sukanya apa gitu, hal-hal yang bikin kamu nyaman tuh apa. Nah itu nanti kita sama-sama berjalan berbarengan gitu ya, dampingin, karena orang-orang yang seperti ini tuh nggak bisa posisinya kita lebih di atas gitu, tapi kita berdampingan gitu. Nah itu cara-cara seperti itu, baru nanti kalau udah nemu waktunya coba ajak ke psikolog. Dan ke psikolog ini kan ada juga yang memang nggak usah pakai biaya, ada yang pakai biaya. Nah nanti Risti coba cari yang nyamannya gimana si teman ini kayak gitu. Itu sih mungkin udah cukup menjawab belum? Terjawab banget Teteh, makasih banyak jawabannya. Ya, sama-sama. Terus sama mungkin bisa diajak temennya untuk journaling sih, atau nulis diary gitu. Entah dia lebih nyaman ditulis langsung atau lebih nyaman di HP, itu boleh gitu. Atau bahkan ada orang yang journaling di Twitter karena lebih gampang ya gitu. Itu boleh. Intinya dikeluarin, karena orang-orang seperti ini itu terlalu ruwet di pikiran dia, akhirnya cara output yang keluar perilaku yang justru mencelakakan diri dia kayak gitu. Itu sih. Oke, siap. Terima kasih Teteh. Ya, sama-sama. Insya Allah jadi amal buat Risti ya, karena mendampingi teman yang seperti itu tuh sulit gitu. Jadi anggap itu aja itu ibadah buat Risti gitu. Amin, amin. Oke, itu dari Teristi. Kita lanjut ya Teh. Insya Allah cukup nih buat 2 penanya lagi. Masih ada 7 menit. Ya, pertanyaan kedua dari Teh Hafsah, mangga yang udah raise hand nih. Kemana Teh Hafsah bisa on mic? Baik, terima kasih banyak Teh Yashwa atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Teh Afifah yang telah memberikan sharingnya gitu. Itu banyak hal-hal yang baru aku ketahui juga sih tentang kesehatan mental. Karena sebelumnya kayak kesehatan mental tuh aku nggak terlalu peduli gitu. Kayak dibiarin aja gitu. Kalau berdasarkan kayak pengalaman aku Teh, ini sebenarnya sederhana gitu sih Teh. Sebenarnya wajar nggak sih Teh kalau misalkan ada satu kondisi di mana tiba-tiba misalkan kita lagi diem gitu, terus tiba-tiba tuh keluar air mata gitu Teh. Nah itu menurut Teteh tuh wajar nggak sih? Okay. Terus kalau udah kayak gitu, apakah kita biarkan aja ataukah seperti apa gitu Teh? Terima kasih. Oke. Berarti tadi ada case yang muncul, misalnya lagi diam gitu ya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba keluar air mata. Sama itu wajar atau enggak? Nah, itu aku pengen tanya dulu intensitas terjadi hal seperti itu sesering apa, dan biasanya saat apa gitu, atau ada triggernya. Mungkin bisa dijawab dulu sama Hafsah. Biasanya kalau kayak gitu, ini sih Teh pas lagi diem gitu loh Teh, misalkan lagi lagi tiduran sambil pegang HP atau lagi diem gitu Teh. Okay. Gitu, itu intensitasnya seberapa sering? Sering banget atau sering aja? Nggak sering banget sih Teh, sering aja gitu. Sering aja. Oke, sering aja. Oke. Nah, sebenarnya kalau ditanya wajar atau enggak, itu tergantung lagi ya sama, makanya tadi aku tanya intensitasnya. Kalau intensitasnya sering banget dan itu mengganggu
aktivitas atau mengganggu keberfungsian kita sehari-hari, itu bisa dikatakan tidak wajar. Tapi kalau masih di tahap apa ya, ya munculnya sering tapi tidak sampai mengganggu pikiran atau perilaku kita sehari-hari, itu masih tahap yang apa ya, bukan sesuatu yang bisa jadi masalah gitu. Karena sebenarnya jadi kan komponen-komponen kayak pikiran, perasaan, itu ya komponen psikologis itu kan tidak kasat mata ya, teman-teman. Nah, yang kasat mata itu kan fisik. Nah, itu bisa jadi adalah bentuk rilis emosi yang nggak bisa dikeluarkan oleh teman-teman, makanya keluarnya dari pakai cara fisik gitu, pakai cara air mata. Air mata turun tanpa ada aba-aba gitulah bahasanya. Gitu. Entah itu bisa jadi kita terlalu sering memendam emosi, atau kita terlalu sering memendam perasaan sedih kayak gitu, atau perasaan-perasaan yang apa ya, udah lama gitu, atau mungkin dalam waktu yang lama tapi kita nggak keluarin gitu. Nah, biasanya akhirnya fisik yang megang kontrol tuh ketika udah terlalu lama terpendam di diri kita, yang mana itu kan nggak kasat mata ya. Nah, akhirnya si air mata turun ketika kita tidak dalam keadaan sepenuhnya sadar. Dalam artian kalau diem kan kita tuh lagi nggak ada pikiran apa-apa gitu ya, ataupun kita lagi nggak melakukan aktivitas dalam fungsi kesadaran yang utuh gitu. Karena kalau ketika kita lagi dalam fungsi kesadaran yang utuh, kita punya kendali gitu. Jadi kita nggak mau, misalnya sebenarnya kita lagi, misalnya gini ya, misalnya kita lagi depan laptop gitu, lagi ngerjain sesuatu, tapi sebenarnya tuh kita lagi merasa sedih banget, tapi kita tetap ngelakuin sesuatu. Nah, kita tuh masih punya kendali kontrol dalam kesadaran gitu ya. Makanya si perasaan sedih itu bisa ditutupin, bisa dikendaliin dengan mengalihkan dengan aktivitas lain. Nah, ketika kita lagi diam, makanya tadi Hafsah ceritanya lagi diam gitu ya. Diam itu kan kita nggak ngapa-ngapain kan, nggak ada yang bergerak gitu ya. Dan mungkin nggak ada kontrol kendali aktivitas lain. Nah, disitulah bisa jadi akhirnya emosi, wah ini ada space khusus untuk aku keluarin gitu ya, si emosi tuh ngomong gitu ke fisik gitu, sekarang deh aku mau keluarin kayak gitu. Nah, itu bisa di situ ketika memang lagi diem karena kita nggak ada kendali di yang lain gitu ya, kayak misalnya orang pilot gitu kan, membawa pesawat kan pasti ada kendalinya gitu ya. Nah, seperti itulah kita juga, kita tuh punya kendali sebenarnya. Makanya kan ada orang-orang yang sebenarnya ada yang dia marah tapi sebenarnya nggak ditunjukin marahnya gitu, ya kan? Nah, itu karena mereka punya kontrol kendali untuk bisa nggak mengungkapkan marah itu. Nah, sama halnya misalnya ada perasaan sedih, perasaan terluka atau apa, kita nggak mau diliatin ke orang lain. Nah, kita punya kendali tuh, kita nggak mau munculin, tapi ternyata sebenarnya kalau sebenarnya ada quotes ya, jadi kalau komponen psikologis itu memang tidak kasat mata, tapi fisik itu tidak bisa berbohong gitu. Jadi si air mata yang keluar itu adalah bentuk kejujuran si perasaan gitulah, makanya gitu. Di saat kita tidak ada kendali lain gitu. Nah, makanya pas lagi diem atau pas lagi tidak melakukan aktivitas apapun gitu. Nah, itu menurutku masih wajar ya, karena sebenarnya ada tadi ya yang aku liatin, kesehatan mental seseorang itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya ada di komponen psikologis, terus ada bahkan di komponen fisiologis ya. Jadi ada orang yang mungkin bisa tahan gitu ya, ditahan emosinya gitu ya, fisiknya akhirnya fisiknya yang lebih dominan bekerja gitu. Ada yang dia bisa rilis emosi gitu, beda-beda setiap orang, mungkin kondisi yang seperti itu karena kita
di pengaturan psikologisnya yang kurang baik, tapi di fisiknya dia jauh lebih bisa ngeluarin gitu. Jadi pakai cara komponen fisik biologis dengan air mata turun kayak gitu. Jadi emang apa ya, itulah ritme kaitan fisik dan fisiologis dan psikologis tuh sangat berkaitan erat sebenarnya teman-teman. Dan menurutku masih batas wajar ketika itu tidak mengganggu keberfungsian kita sehari-hari dan tidak sesering itu muncul ya. Intinya sih kalau di psikologi ya yang aku pelajari, batas wajar tidak wajar itu ada di intensitas dan dampaknya ke keberfungsian kita sehari-hari gitu, batas wajar atau tidak wajarnya. Nah, tapi akhirnya kita jadi bisa tahu nih ketika biologis atau fisik kita berbicara seperti itu, makanya berarti harus ada yang perlu regulasi, ada yang perlu diperbaiki. Berarti ada yang perlu diperbaiki adalah cara kita untuk merilis emosi kayak gitu. Jadi jangan dipendam emosinya gitu ya. Perlahan-lahan belajar untuk merilis emosi pelan-pelan gitu ya. Terbuka aja sama emosinya sendiri, jujur aja. Entah itu pakai cara apapun, mungkin mau dituliskan gitu atau diceritakan. Kalau nggak mau cerita bisa dituliskan gitu ya. Intinya dikeluarin dulu supaya si fisik tidak menahan beban yang terlalu berat gitu. Itu sih mungkin cukup menjawab gak, Hafsah? Alhamdulillah terjawab Teh. Terima kasih banyak Teh. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, semoga terjawab ya. Selanjutnya Teh, ini mungkin bonus ya. Walaupun ini 2 menit terakhir, nggak apa-apa. Ada pertanyaan terakhir Teh dari Teh Witri. Katanya, Assalamualaikum Teh, izin bertanya. Apakah orang yang memiliki fobia itu bisa berpengaruh pada kesehatan mentalnya? Dan bagaimana cara orang yang introvert bisa memiliki kesehatan mental yang baik? Maka Teh, Oke. Kalau berkaitan sama fobia itu kan sebenarnya termasuk ke dalam penyakit mental yang udah harus ada diagnosisnya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa aku atau dia itu tuh fobia. Jadi mesti ada diagnosisnya dulu dia ini tuh fobia. Fobianya kan macam-macam ya. Ada fobia takut sama gelap lah atau takut sama apapun. Fobia lebih cenderung kepada ketakutan dalam menghadapi suatu hal secara spesifik. Kalau fobia itu spesifik. Nah, kalau berpengaruh pada kesehatan mental, sejauh ini yang aku tahu bergantung sama apa yang difobiain gitu. Jadi aku tuh ada murid yang fobia hewan-hewan melata ya, hewan-hewan melata. Nah itu kan nggak berpengaruh tuh sebenarnya kepada kesehatan mental karena memang hanya berarti hanya di situasi aja gitu kalau ketemu si hewan-hewan melata dia muncul tuh fobianya. Tapi kalau fobianya berkaitan sama hal-hal yang berelasi dengan orang lain atau hal-hal yang sangat berkaitan sama kehidupan sehari-hari kita, nah pasti itu akan ada pengaruhnya tuh ke kesehatan mental gitu. Misalnya kayak fobia apa ya yang kayak gitu. Fobia di fobia ngomong di depan umum gitu misalnya, atau fobia disentuh orang lain walaupun cuma diginiin doang kayak gitu. Nah itu kan pasti akan berpengaruh tuh karena setiap hari kita mau nggak mau akan berhadapan dengan situasi seperti itu gitu, nggak hanya situasi tertentu doang kan. Nah, itu kan jadinya akan ada muncul kekhawatiran. Nanti kalau aku ketemu ini gimana? Kalau aku menghadapi situasi ini gimana? Kayak gitu ya, nggak bisa kita kontrol. Nah, pasti itu ada pengaruhnya. Kalau ditanya, apakah fobia berpengaruh pada kesehatan mental atau enggak? Bergantung sama fobianya fobia apa dulu, gitu ya. Dan kalau fobianya hal-hal yang akan cenderung kita hadapi setiap hari gitu ya,
pasti itu bisa berpengaruh pada kesehatan mental. Karena kesehatan mental itu kan ya dinamis banget ya gitu ya dihadapi setiap hari. Nah kalau tadi kan case aku misalnya punya murid dia fobianya hewan melata, itu kan nggak setiap hari kita ketemu ya gitu. Nah itu jadi bergantung sama apa yang difobiain gitu. Terus kalau bagaimana cara agar orang yang introvert bisa memiliki kesehatan mental yang baik. Nah kalau introvert itu sebenarnya kita perlu pahamin dulu nih ya. Jadi kan memang ada introvert, ada extrovert. Nah, sebenarnya introvert itu bukan dalam artian dia nggak bisa beradaptasi atau bergaul dengan situasi sosial ya. Tapi setiap orang itu punya kecenderungan lebih kemana. Kayak aku tuh termasuk orang introvert sebenarnya nih. Dan, jadi kalau introvert itu pengertiannya bukan dia pemalu, bukan dia pendiam dan tidak bisa masuk ke dalam lingkungan sosial, tapi pengertian yang sebenarnya adalah dia itu lebih bisa mengumpulkan energi ketika sendiri. Sedangkan kalau ekstrovert, dia lebih bisa mengumpulkan energi ketika bersama orang lain. Nah, itu perlu dipahami dulu introvert sama ekstrovert perbedaannya apa. Dan baik itu introvert dan baik itu ekstrovert, insya Allah pasti bisa memiliki kesehatan mental yang baik. Mungkin perbedaannya ada di tantangannya, punya tantangannya masing-masing. Kalau orang introvert mungkin pengaruh stabilitas kesehatan mentalnya dipengaruhi sebanyak apa dia bisa punya waktu sendiri gitu. Mungkin kalau dia nggak punya banyak waktu sendiri itu bisa berpengaruh tuh kesehatan mentalnya. Kayak apa ya? Kayaknya misalnya terlalu banyak Zoom meeting dalam satu hari gitu. Nah, itu bisa tuh si orang introvert tuh jadinya burn out atau entah pengen ambil jeda sejenak gitu ya, pengen narik diri dulu lah selama beberapa hari, selama 1 hari misal. Nah itu berkaitan sama tantangan dia sebenarnya. Nah kalau orang ekstrovert mungkin akhirnya yang akan mempengaruhi kesehatan mentalnya dia adalah ketika dia nggak bisa ketemu orang lain kayak pas COVID ini, apalagi pas awal-awal. Yang aku tahu teman-teman aku yang ekstrovert ketika COVID di awal-awal banget tuh pas baru-baru mereka tuh adaptasinya cukup sulit gitu karena senengnya kan ketemu orang gitu ya rame-rame gitu terus harus kayak gini nggak bisa ketemu orang walaupun ketemu via Zoom tetap aja tuh kurang bagi mereka. Nah itu bikin mereka jadi apa ya jadi feeling stres juga gitu ya, stress out juga karena dia nggak bisa dapat energi gitu ya karena ya di rumah mulu kayak gitu ya ketemu orang itu lagi jadi lebih banyak sendiri. Kebalikannya kalau orang introvert malah seneng kan kayak gitu malah enak nih nggak ketemu orang gitu ya. Jadi intinya sebenarnya dua-duanya baik introvert dan extrovert bisa memiliki kesehatan mental yang baik. Tapi catatannya adalah kita tahu sebenarnya tantangan kita tuh di mana. Nah, kalau tantangan introvert kan lebih ke intensitas kita, peluang kita punya waktu sendiri untuk mengumpulkan energi. Kalau itu kurang itu pasti aku yakin berpengaruh deh sama stabilitas kesehatan mental. Karena aku ngerasain juga ketika misalnya padat banget aktivitas gitu ya, ketemu orang gitu ya, mesti menanggapi orang, itu tuh ada aja misalnya entah itu kayak kelelahan secara fisik atau mungkin aduh ini jadi sulit konsentrasi atau mungkin kok jadi pengen me time dulu lah kayak gitu narik diri dulu sebentar. Nah itu sih jadi lebih kepada tantangan karakteristiknya ya gitu. Pada intinya dua-duanya bisa memiliki kesehatan mental yang baik asal kita tahu kalau aku introvert berarti gimana caranya aku bisa memenuhi kebutuhan aku untuk sendiri gitu ya sama mungkin ketakutan mungkin tantangan-tantangan lainnya gitu ya kayak gimana beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya atau gimana aku bisa di lingkungan sosial yang beragam atau enggak sesuai value atau hal yang baru banget gitu gimana aku bisa
adaptasi di situ, mungkin itu juga bisa memengaruhi kesehatan mental mereka ketika mereka tidak bisa beradaptasi. Nah, caranya adalah mengantisipasi itu. Biasanya orang-orang introvert coba cari tahu dulu tuh, ngeriset dulu lingkungan yang nanti dia datengin gitu ya, lingkungan barunya tuh seperti apa. Punya pengetahuan dulu gitu ya. Dikumpulin dulu baru nanti dia akhirnya tahu nih nanti kalau ada si ini, kalau pas lagi ini aku mesti kayak gini gitu ya. Nah, itu cukup menanggulangi lah ya, mencegah kita jadi stress out ketika menghadapi situasi atau lingkungan baru gitu. Jadi kita lebih mudah beradaptasi. Itu kurang lebih menjawab Kak Pak Witri ya. Ya, Ya Teh, sudah. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Amin. Mungkin itu terakhir ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah sih materian dan tanya jawabnya sudah selesai. Nah, sebelum akhir banget nih. Nah, mungkin Teh ada closing statement nih dari Teteh. Sepatah dua patah kata untuk Hanafak yang akan ini. Mangga Teh. Oke. Mungkin apa ya, closing statement-nya sesuai sama judulnya, mental health matters. Jadi kesehatan mental itu penting banget ya teman-teman, khususnya buat perempuan yang cenderung lebih mudah merasa ya, lebih perasa. Jadi jujurlah sama apa yang dirasakan teman-teman, apapun itu jujurlah sama apa yang difikirkan teman-teman, dikeluarin aja gitu ya. Entah dikeluarinnya mau cerita ke teman atau mau cerita ke Allah atau mau ditulis gitu ya. Tapi dikeluarin dulu lebih baik gitu ya, supaya kita juga lebih bisa relax gitu ya dalam menghadapi setiap setiap tantangan kehidupan yang tidak terduga gitu ya, karena biasanya kesehatan mental mulai tidak stabil ketika banyak tantangan kehidupan yang tidak kita bisa tanggulangi gitu ya, atau kita tidak siap menghadapinya. Nah, supaya kita siap, balik lagi sama tadi ya prinsip di Islam sendiri, kita perkuat tuh ruhiyah kita ya, perkuat ruhiyah kita supaya kita nggak ke bawah sama tarikan ke bawah tadi ya, tarikan nafsu ke bawah, karena ketika kita memperkuat ruhiyah kita, insya Allah cara kita berpikir, cara memandang kita kehidupan juga jauh lebih positif, jauh lebih baik, dan merasa bahwa akan ada Allah yang akan membantu kita gitu ya, dan setiap ketetapan yang Allah berikan adalah ketetapan yang terbaik. Nah, akhirnya kita bisa lebih mudah mengontrol emosi gitu ya, lebih bisa mudah meregulasi perilaku kita sendiri, baik itu terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain. Itu mungkin kurang lebih itu. Semoga teman-teman selalu diberikan kekuatan gitu ya, kekuatan dalam menghadapi apapun gitu ya, saat ini, saat masa depan, dengan kesehatan mental yang kuat juga gitu, insya Allah. Itu mungkin kalau dari aku. Insya Allah, terima kasih banyak Teh Afifah. Nah, itu akhir sebelum akhir. Selanjutnya ada ini Teh, ada penyerahan simbolis sertifikat oleh panitia yang akan diserahkan oleh Teh Witri. Mangga Teh Witri, itu silakan. Baik, terima kasih Teh Yashfa. Mungkin Witri di sini mewakili Ketua Pelaksana dan juga TT Panitia yang lain izin menyerahkan sertifikat ke Teh Afifah. Jazakillahu khair kepada Teh Afifah yang sudah bersedia gitu. Jadi pemateri di acara Hana Talks yang ke-6 ini dengan tema Mental Health Matters. Semoga mungkin dari panitia cuma bisa memberikan sedikit kenang-kenangan. Mohon diterima ya Teh, untuk soft file-nya mungkin nanti dikirimkan lewat WA. Terima kasih. Ya, makasih banyak ya teman-teman kesempatannya untuk belajar bareng teman-teman lagi di sini. Insya Allah diterima ini ya pemberian dari teman-teman. Terima kasih. Oke, sama-sama Teh. Itu tadi penyerahan sertifikatnya. Nah, untuk selanjutnya kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk kita abadikan gitu. Sesi pematerian Hanafak yang ke-6.
bersama Teh Afifah ini. Mangga kepada Teteh Media boleh dipimpin untuk Siap. Boleh Enggak. teman-teman semua untuk on cam ya. Kita abadikan nih Hanas Talk yang ke-6 ini bersama Teh Afifah. Ditunggu ya teman-teman. Ada Teh Tiara, Teh Syifa, Teh R, Teh Sab, Teh Ria, Teh Diana, Teh Inka nih yang belum on cam. Oke, ditunggu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke siap Teh Syifa nggak apa-apa. Oke, semuanya gaya ya. Ya Allah Teh R, Syafaq, Allah. Fi amanillah. Insya Allah lagi di jalan. Oke, sebentar. Sebentar ya, Teh. Nah, oke semuanya gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya. Sebentar. Sebentar ya, Teh, sabar. Oke, sekali lagi. Tadi ada chat ya yang keluar. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah dikembalikan lagi ke Teh Yasfa. Alhamdulillah, terima kasih Teteh sudah memandu dokumentasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Afifah Zakila Khairan Katsiron atas materinya. Nah, tadi kan kita buka dengan ayat suci Al-Quran. Nah, kita tutup dengan doa tentunya biar lebih berkah lagi. Insya Allah doa akan dipimpin oleh Teh Fatimah. Maaf pada Teh Fatimah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika alladhi la yahmu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahbiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Teh Fatimah yang telah memimpin doa. Alhamdulillah teman-teman. Sebelumnya ada iklan dulu sebentar sebelum kita penutupan. Ada iklan dulu dari Teh Panitia. Ini ada sekedar informasi bahwa akan ada Hanas Talk. Hanas Day di agenda UIF. Nah, boleh teman-teman jangan lupa ikutan hadir ya di acara Hanas Day dengan special guest Ustazah Hanin Akira dan Ustazah Tirta Mei
Rizka Lubis, dan ada special performance dari Dazzling. Itu informasi terakhirnya. Terima kasih Sobihana semuanya. Dan Teteh Pemateri, Teh Afifah, mungkin dicukupkan untuk sesi Hanatok hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih teman-teman semua. Saya MC pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan maupun perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Teman-teman. Jazakillah Teh Afifah. Jazakillah Teh Afifah. Teh. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sobihana yang sudah hadir. Selamat sholat asar. Ketemu lagi di lain agenda. Amin.